Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin mengangkat satu tema yang saya banyak ditanya di banyak pengajian juga, sehubungan dengan beberapa pemberitaan akhir-akhir ini yang sebetulnya sudah menyangkut masalah akidah Islam ya. Ini sebetulnya bukan persoalan baru ya, sudah lama ya ini digaungkan di banyak wilayah termasuk di negeri kita, yaitu hal yang berkaitan dengan pluralisme ya. Apa sih pluralisme ini? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, karena kan nggak mungkin ini berdasarkan pemikiran tapi berdasarkan hal yang kita sudah sepakati. Sebetulnya pluralisme ini adalah tentang masalah sosial, keberagaman yang ada di masyarakat. Ada banyak suku, banyak agama, banyak jenis pekerjaan dan lain-lain. Itulah yang kemudian harus diterima sebagai adanya keniscayaan sebagai suatu keberagaman ya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Ada beberapa ayat yang memang menjelaskan ini juga. Misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ini juga sering dikutip dan sering mungkin dibacakan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna ja'alnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Oh maaf, terbalik ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi kalau menurut ayat ini, surah 49 ayat ke-13, memang Allah lah yang menciptakan keberagaman ini. Di Indonesia saja satu negara ada berapa ratus suku itu ya. Saya nggak hafal tuh sampai itu karena banyak sekali memang. Di satu pulau saja, Pulau Jawa ini aja sudah beberapa suku yang ada. Karena itu mustahil ya kemudian kita menolak adanya keberagaman tersebut. Apalagi kalau ditinjau dari dunia secara keseluruhan. Ada bangsa-bangsa di barat, ada bangsa-bangsa di timur, bahkan di utara dan di selatan juga. Ada beragam warna kulit, ada beragam karakter wajah misalnya ya. Ada mata sipit, ada mata belok, ada hidung mancung, ada hidung pesek dan lain-lain. Nah, ayat ini kemudian juga yang sering diangkat sebagai dalil tentang adanya keberagaman tersebut. Namun ya, ayat ini belum selesai, itu baru separuh ya, kurang lebih. Masih ada lanjutannya ayat ini, ayat 13 itu, bahwa inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah itu maha alim, maha mengetahui dan maha khabir. Khabir itu mengabarkan. Nanti kita akan diberitahu oleh Allah tentang bagaimana
tingkat ketakwaan kita masing-masing. Para jamaah sekalian, apa yang menjadi bahaya itu sebetulnya ketika masalah pluralisme ini, masalah keberagaman ini yang sebetulnya diterima secara kenyataan dan juga secara dalil menurut Al-Quran, lalu kemudian ditambah satu kata yang menyebabkan ini menjadi bahaya. Kata tersebut adalah pluralisme beragama, ya, ditambahkan kata beragama. Ini juga sebetulnya ada bolak-balik definisi antara pluralisme dan pluralitas, tetapi baiklah kita lupakan kata-katanya, tapi kita lihat esensinya. Apa yang ditanyakan pada saya itu adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa sesungguhnya semua agama itu adalah sama. Sampai sini kedengarannya masih baik-baik saja gitu ya. Sesungguhnya semua agama itu adalah sama. Apa maksudnya semua agama itu sama? Ya, ini harus ditanyakan pada yang menyatakan sebetulnya ya. Tetapi ini kemudian menjadi bola liar ketika ini kemudian diteruskan, dan sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya juga. Ketika disebut semua agama sama, maka ada lanjutannya. Inilah pemikiran yang menurut saya sudah sesat, sudah kemudian masuk pada level bahaya dalam soal akidah. Kita kan masih ngaji masalah akidah di sini ya. Karena semua agama sama, maka nggak boleh ada satu agama pun yang mengklaim paling benar. Ini lanjutannya nih. Maka Islam tidak boleh mengklaim dia paling benar. Dari mana kita tahu bahwa Islam itu paling benar? Ini coba ya, pemikirannya akan seperti itu. Kan yang paling tahu tentang kebenaran dia Tuhan. Kita nggak tahu juga. Semua agama itu sama-sama benar. Kalau sama-sama benar berarti nggak ada yang salah. Iya kan? Itu konsekuensinya. Sampai sini sudah mulai tanda tanya besar, dan kemudian kita menjadi mulai ragu-ragu. Apalagi ditambah, tapi kalau dipikir-pikir, pikir-pikir nih ya. Kalau dipikir-pikir benar juga katanya. Toh semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan untuk hidup yang toleransi satu sama lain, ya, mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama mengajarkan keburukan. Benar nggak sampai situ? Betul ya? Nanti kita evaluasi itu betul apa enggaknya ya. Tapi kemudian merembet lagi, karena tidak ada agama yang boleh mengklaim dia paling benar, ya, apalagi di masyarakat, maka ada konsekuensinya. Maka bukan cuma Quran kitab yang paling suci. Tuh, udah mulai itu ya. Kata siapa cuma Quran kitab yang paling suci itu? Kitab-kitab lain juga suci. Ya enggak? Ini konsekuensinya kan, karena semua agama sama. Maka bukan cuma Islam yang kitabnya suci, yang lain-lain juga suci itu. Apa dampak berikutnya lagi? Bahkan sampai pada, ya bukan cuma Nabi Muhammad yang kemudian manusia paling sempurna. Bahkan ada yang berani mengklaim Nabi Muhammad itu nggak sempurna. Kita yang bisa menyempurnakannya lagi. Nah, coba lihat itu ya. Dan akhirnya kita terus digoyang dengan ketidakyakinan terhadap agama kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita juga udah mulai terpengaruh pemikiran-pemikiran begini. Atas nama, apalagi diembel-embel lagi, dibawa-bawa pula Pancasila ya. Katanya ini kebinekaan lah apalah gitu, sehingga harus begitu pahamnya. Ini kira-kira benar apa salah nih kalau udah sampai sini? Gimana Pak? Benar nggak bahwa bukan cuma Quran kitab yang suci itu? Mulai mikir nih, ayo. Para jamaah sekalian, ya, disinilah kemudian kita harus mempertanyakan lagi nih akidah kita, ya. Betul nggak sih kita itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah?
Tahu gak kita konsekuensi dari kalimat tauhid itu? Oh, tambah lagi. Kalimat tauhid, ini juga yang baru lagi nih ya. Katanya kalimat tauhid itu bukan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini lebih lagi nih. Kalimat tauhid bukan kalimat la ilaha illallah katanya. Kalimat tauhid itu artinya dari kata wahid. Wahid itu satu. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat persatuan. Begitu, Pak. Ya. Apa akibatnya? Ya, kita menjadi ragu dengan la ilaha illallah. Ini saya bilang bukan persoalan baru, udah lama dari dulu ini udah banyak orang yang menanamkan keraguan demi keraguan pada keyakinan umat Islam terhadap agamanya sendiri. Udah dari dulu itu. Zaman Belanda dulu sudah ada 2 orang profesor yang begini modelnya, ya. Sengaja dididik oleh Ratu Belanda, dikirim ke Mekah, Madinah belajar Islam 9 tahun siang malam. Udah profesor belajar 9 tahun siang malam lagi, bagaimana gak pinter itu ya. Tapi tujuannya untuk merusak Islam dari dalam begini. Dan dia kemudian dikirim ke Aceh untuk menaklukkan Aceh karena sulit Aceh itu ditaklukkan pakai senjata. Ya, dia rusak dulu pemikiran dari dalam. Setelah itu baru kemudian Aceh itu mudah dikalahkan Belanda. Nah, para jamaah sekalian, karena itu ini kita harus kemudian mari berpikir yang benar. Berpikir benar itu bukan menurut ragam pemikiran kita sendiri. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka itu kita menyatakan kita siap menjadikan Allah hanya sebagai satu-satunya yang kita taati, satu-satunya yang hukumnya kita pegang. Muhammadar Rasulullah, kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah buat kita. Di mana Allah sendiri yang menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah itu. Enggak disebut yang lain oleh Allah. Rasulullah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu surat Muhammad ya dalam Al-Qur'an, surah ke-47. Jadi ketika kita menyatakan la ilaha illallah berarti kita juga meyakini memang cuma Quran yang benar. Saya ulang lagi, memang cuma Quran yang benar. Kalau cuma Quran yang benar, berarti apa artinya, Pak? Berarti yang lain? Yang lain? Ya, salah. Bagaimana mungkin kita menyatakan Quran yang paling benar, tapi yang lain benar juga? Ketika Quran menyatakan la ilaha illallah, yang lain bilang ada ilah selain Allah. Terus kita anggap benar dua-duanya gitu. Nah, ini kan jadi persoalan, ya. Di kitab sono ada 3, kitab sono ada 1000 mungkin, kitab sono lagi nggak jelas lagi. Bagaimana kita bilang semuanya benar? Ya, maka ini harus kita pahami juga bahwa ketika Quran itu, dan kita harusnya bersyukur kita ini umat Islam, satu-satunya umat yang masih memegang Quran yang masih suci. Kitab yang masih asli seperti diturunkan 1400 lebih tahun yang lalu. Orang lain tuh udah nggak punya itu. Ini harta kita yang paling tinggi. Pusaka, harta karun kita yang paling besar itu Quran. Ya, bukan harta kita yang di rumah itu, bukan yang lain-lain itu, bukan. Ya. Kadang-kadang kita abaikan, kadang-kadang kita nggak pedulikan, padahal itu harta kita. Ya. Kita nggak baca apa isinya, kita nggak memahami secara sungguh-sungguh apa yang Allah mau dari kita dalam Al-Quran tersebut. Karena itu sebagai seorang muslim ketika dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada konsekuensi bagi dia. Siapapun yang menyatakan itu berarti dia sudah menyatakan hanya Quran yang benar. Dan karena Muhammadar Rasulullah, maka Quran itu harus bersanding dengan sunnatur rasulih. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah 2 ini. Ketika haji wada, Rasulullah sudah menyatakan taraktu fikum amrain. Karena dari awal Rasulullah menyatakan boleh jadi ini terakhir, boleh jadi tahun depan saya nggak bisa menemui kalian lagi di tempat ini, di waktu seperti ini. Rasulullah sudah terasa mungkin sudah dekat ajalnya. Karena itu tolong sampaikan pada yang nggak hadir hari ini. Waktu itu sekitar 114.000 yang ikut berhaji bersama Rasulullah.
Boleh jadi yang disampaikan itu lebih paham dari yang mendengar sekarang. Rasul menyatakan itu, ya. Boleh jadi yang di RW 20 ini lebih paham dari yang di Mekah sono. Begitu, ya. Rasul menyatakan yang boleh jadi yang disampaikan itu lebih paham dari yang mendengar saat ini. Dan dari rangkaian khutbah yang panjang itu Rasulullah kemudian berwasiat, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lam tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selamanya kalau kalian pegang yang dua ini. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatur rasuli. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ini yang harus kita pegang sebagai wasiat, sehingga kebenaran itu diukur. Kalau boleh dipakai kacamata, itu menggunakan kacamata Quran dan sunnah Rasulnya, bukan menurut yang lain-lain. Itu konsekuensi kalau kita bersyahadat. Ya kalau ente nggak bersyahadat sih terserah gitu ya. Nah ini yang pertama ya. Lalu bagaimana dengan kenyataan agama-agama yang banyak ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pahami dulu prinsipnya ya. Jadi mereka yang mengajarkan paham-paham yang sesat begini sering juga membawa-bawa Quran sebagai dalil. Di antaranya surah Al-Hujurat tadi ayat 13 ya, dinyatakan katanya surat Al-Hujurat itu yang menunjukkan bahwa kita memang harus berbeda katanya, karena Allah menciptakan berbeda. Surah Al-Hujurat itu juga menyatakan Allah menciptakan manusia banyak sukunya gitu. Itu tidak pernah surat Al-Hujurat itu menyatakan bahwa semua agama itu benar. Malah surat itu, ayat itu tadi menyatakan bahwa inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian manusia ini bukan yang hidungnya paling mancung. Ini nggak perlulah operasi-operasian, enggak kok ya. Yang pesek pun mulia di sisi Allah, bukan yang kulitnya paling cerah. Nggak usah ke salon sering-sering juga nggak apa-apa. Ente nggak akan lebih mulia kalau kulitnya lebih cerah atau lebih gelap, gitu ya. Jangan juga yang kulitnya gelap merasa lebih tinggi dari yang kulitnya cerah. Bukan yang rambutnya paling lurus atau paling keriting, nggak ada urusan dengan itu semua. Bukan yang paling tinggi atau yang paling pendek, nggak ada urusan dengan itu semua. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kalian itu yang paling bertakwa. Apa sih takwa itu? Setiap khutbah Jumat di mimbar ini mesti diingatkan soal takwa, diwasiatkan soal takwa lagi. Mungkin sudah banyak definisinya dan panjang kalau dibahas, tapi ambil kata singkat saja tentang takwa ini. Takwa itu sesungguhnya adalah sebuah kompetensi. Apa kompetensi ini? Ya, bahasanya apa Bu? Kemampuan. Ya. Jadi dinilainya seseorang itu tentu berbasiskan kompetensi. Ya, ada uji kompetensi kalau di kantor-kantor ya. Kalau di perusahaan-perusahaan juga yang lebih kompeten mungkin karirnya lebih tinggi. Apa sih kompetensi itu? Ada dua hal saja kompetensi. Yang pertama pemahamannya, yang kedua keterampilannya. Saya ulang lagi, pemahamannya, keterampilannya. Dua ini aja. Maka takwa adalah sebuah kompetensi tentang Islam secara keseluruhan. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah yang paling paham tentang Islam dan yang paling terampil dalam melaksanakannya. Nggak peduli dia orang Arab kek, orang Cina kek, orang Indonesia kek, orang Barat kek, nggak peduli. Siapa saja di antara kita ini yang kemudian paham tentang Islam dengan baik, terampil dalam melaksanakan ajaran Allah ini, itulah yang di sisi Allah paling mulia. Bahkan tidak peduli laki-laki atau perempuan. Kata siapa laki-laki kemudian lebih masuk surga duluan daripada perempuan? Enggak juga ya. Tapi Ustadz katanya ada hadis perempuan lebih banyak di neraka. Iya Pak? Bapak ini senang aja. Ya saya bilang itu hanya masalah statistik Pak ya. Di mana-mana juga perempuan memang lebih banyak. Ya. Sekarang juga begitu kan. Di negeri ini pun perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ya pantas saja kalau di neraka juga lebih banyak. Sepertinya di sorga pun lebih banyak juga perempuan. Ya mas statistiknya begitu. Jangan kecil hati Bu ya. Jadi ini nggak dipandang itu sama sekali kok. Allah tidak memandang dari segi hal-hal seperti itu. Toh kita nggak bisa memilih jadi laki-laki atau jadi perempuan, kulit cerah atau kulit gelap, nggak ada urusan ya.
kulit kuning, putih, sawo matang, sawo busuk, nggak ada urusan itu ya. Allah tidak pernah memandang itu semua. Yang dipandang oleh Allah adalah inna akramakum indallah atqakum. Bahkan usia nggak dipandang oleh Allah. Kata siapa yang tua lebih mulia dari yang muda? Bisa terbalik. Rasulullah sebelum wafat itu membentuk sebuah pasukan besar untuk melanjutkan peperangan melawan Romawi. Ya, setelah sebelumnya pecah perang Mu'tah, ya, 3.000 melawan 200.000, ya. Kemudian pecah lagi perang Tabuk, ya, yang membuat orang-orang Romawi itu kabur semua, ya. Rasulullah memimpin langsung perang Tabuk ini. Tapi mereka semua orang-orang Romawi itu kabur dari medan perang, tidak berani menghadapi Rasulullah. Lalu sebelum Rasulullah wafat itu kan perang Tabuk tahun ke-9. Kemudian Rasulullah bentuk lagi pasukan besar karena membaca ada informasi pergerakan Romawi mau menyerbu lagi. Maka kemudian dibentuk sebuah pasukan besar yang ditunjuk sebagai panglimanya adalah seorang anak muda yang usianya masih 17 tahun. Siapa namanya? Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ini? Anak angkat Rasulullah yang diasuh dari kecil. 17 tahun umurnya, padahal di dalam pasukan ini masih ada jenderal-jenderal senior, masih ada Umar bin Al-Khattab, masih ada Abu Bakar, masih ada Utsman bin Affan, masih ada Ali bin Abi Thalib, masih ada Khalid bin Walid, masih ada pasukan dengan jenderal-jenderal besar di situ. Tapi yang ditunjuk itu anak muda umur 17 tahun sebagai panglimanya. Sebagian sahabat mempertanyakan, ini Rasul nggak keliru nih nunjuk Usamah? Mungkin karena Rasulullah waktu itu memang Rasul sudah agak sakit-sakit, ya, sudah mulai demam, ya, menjelang ajal. Kemudian dipertanyakan, ketika Rasul mendengar ada yang mempertanyakan begitu, Rasulullah kemudian agak sedikit marah. Karena apa? Beliau bangkit habis sholat itu, kalian dulu meragukan ketika saya menunjuk Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah ini, ya, memimpin perang Mu'tah, dan beliau memang gugur dalam perang Mu'tah itu. Sekarang saya tunjuk anaknya, kalian meragukan juga. Janganlah kalian meragukan keputusan saya. Rasul menyatakan begitu. Dan kemudian Usamah tetap menjadi panglima perang, ya. Gak ada yang berani ketika Rasulullah mengkonfirmasi bahwa itu bukan keputusan karena beliau lagi sakit atau apa, bukan, ya. Tapi itu sudah dicerna. Apa artinya? Ini menunjukkan anak muda pun bisa diangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi begitu. Nggak ada halangan soal umur. Takwa itu memang basisnya hanyalah pemahaman dan keterampilan seseorang. Para jamaah sekalian, ya, maka sekali lagi ini harus kita pikir benar, ya, bahwa kalau yang dimaksud inna akramakum indallahi atqakum, maka bagaimana mungkin orang yang tidak mengakui Quran sebagai kitab suci lalu lebih mulia dari kita yang meyakini dan melaksanakan Quran itu? Bagaimana mungkin coba? Bagaimana mungkin ayat ini mau dipakai untuk kemudian menyatakan bahwa orang yang meyakini Tuhan itu ada 3.000 sama dengan kita yang menyatakan la ilaha illallah, ya. Jadi bagaimana seharusnya? Ada lagi satu ayat, ya, surah Al-Maidah. Saya lihat dulu biar nggak keliru, ya. Yang sering diangkat juga supaya kita menjadi paham ini, ya. Ayat yang sering diangkat lagi adalah surat Al-Maidah ayat 48, surah kelima ayat 48. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluukum fi ma atakum fastabiqul khairat. Artinya, walau sya'allah, kalau Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, Allah menjadikan kalian menjadi umat yang satu saja. Walakin liyabluukum, akan tetapi Allah hendak menguji kalian fima atakum, dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Ayat ini seolah dipakai. Tuh kan Allah aja nggak hendak menyatakan bahwa agama itu cuma satu. Kalau Allah mau kan Islam aja semua seluruh dunia. Tapi kan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah tidak berkehendak begitu. Jadi Allah berkehendak supaya ada banyak agama-agama lain juga. Apa betul begitu maksudnya? Nah, itu ya. Mari kita kemudian mengkajinya secara lebih jelas lagi. Apa iya itu yang dimaksud ayat ini? Ya. Bagaimana kita memahaminya? Bapak Ibu sekalian, ya, benar dan sangat benar sekali kalau kemudian disebutkan bahwa Rasulullah tidak diutus untuk mengislamkan seluruh dunia. Itu benar. Karena memang Allah sendiri yang menjamin dalam surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. La ikraha fiddin. Nah, ayat ini juga sering dipakai untuk membenarkan paham yang tadi. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Ya. Saya bilang ayat itu juga harus dibaca sampai selesai. Walaupun la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, tapi Allah melanjutkan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana jalan yang di atas petunjuk dan mana jalan yang ngaco. Famay yakfur bit-taghut. Ini kan kemarin kita bahas taghut berkali-kali nih ya. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa orang yang mengkufuri taghut dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, seolah dia berpegang pada suatu simpul tali yang sangat kuat. Lam fisama laha, dia tidak akan tergelincir, tidak akan terlepas dari itu. Allah menyatakan memang tidak ada paksaan, ya. Bahkan dalam surah Al-Kahfi lebih jelas lagi. Apa isinya? Dia kurang lebih begini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kafir. Allah tidak pernah memaksa, karena itu Rasulullah juga tidak pernah memaksa. Dan kita juga tidak boleh memaksa. Ya lagian nggak ada gunanya juga sih dipaksa gitu ya. Nggak ada gunanya orang masuk Islam terpaksa. Apa gunanya buat Islam? Apa gunanya juga buat dia? Nggak ada. Ya. Orang masuk Islam itu harus dengan kesungguhan pemahaman. Jadi gini loh, misalnya kalau ibu-ibu ini dipaksa suruh ikut bangun masjid misalnya gitu ya, suruh nembok, suruh ini, gimana ya Bu? Jangan-jangan bukannya beres malah berantakan di masjid ya? Orang nggak bisa dan nggak mau dipaksa gitu kan? Atau misalnya Pak Sam dipaksa disuruh masuk jadi timnas PSSI, lah kata Pak Sam, saya udah umur segini pun katanya mau main bola juga ya bisa sih, nggak jago-jago amat itu, masa harus main di PSSI ngadepin. Jadi memang gak ada gunanya orang masuk Islam itu dengan kesadaran, dengan penuh kesungguhan, sehingga dia mau untuk berada di barisan ini, di jalan ini ya, sehingga dia akan sungguh-sungguh dalam memahami agamanya ini, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam ke masjid, sungguh-sungguh dalam memakmurkan masjid dan lain-lain. Bukan terpaksa, bukan karena ini dan itu ya. Maka memang nggak boleh dipaksa orang, dan Rasul nggak pernah memaksa. Tetapi itu sekali lagi tidak berarti bahwa semuanya sama, semuanya benar gitu ya. Tidak dipaksa, ini hanya untuk menyatakan betapa Islam itu sangat toleran. Ya silahkan aja, kalau ente mau kafir ya silahkan. Kalau ente mau Islam, ayo yang benar. Kalau mau kafir ya silahkan. Nah, lalu buat apa Rasulullah kemudian diutus ini? Untuk menyadarkan orang supaya dia mau mengambil jalan Islam ini, berdakwah itu namanya. Tapi nggak boleh dipaksa dakwah itu. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya sudah. Ya. Yang kemudian kita lupa bahwa Rasulullah itu sesungguhnya bukan hanya mengajak orang untuk masuk Islam. Rasul diutus itu juga untuk membangun sebuah peradaban yang benar seperti yang Allah kehendaki. Ini tugas seorang nabi dan rasul.
Sehingga itulah yang menyebabkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Mekah itu kota kelahiran Nabi. Di sana Nabi lahir, di sana Nabi besar, di sana Nabi belajar, di sana Nabi berdagang, di sana Nabi menikah, di sana Nabi punya anak, di sana pula Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan 13 tahun lamanya Rasul berdakwah di Mekah. Tapi akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena tidak bisa Islam itu tegak di Mekah saat itu. Tugas seorang Nabi itu menegakkan Islam menjadi suatu peradaban yang benar. Di Mekah nggak bisa. Di Mekah itu pemimpinnya zolim semua. Maka akhirnya Rasulullah menerima untuk hijrah ke Madinah. Orang Madinah bersiap untuk ditegakkan Islam di sana. Mereka sudah menerimanya. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di Madinahlah Islam itu tumbuh menjadi sebuah bangunan, sebuah bentuk yang sesungguhnya. Seperti itulah Islam di Madinah. Dan di Madinah Rasulullah bukan hanya memimpin umat Islam. Ini yang kita ingat. Sejak awal di Madinah itu sudah plural, sudah beragam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Yang banyak sih Yahudi. Dan Rasul tidak memaksa semua orang Yahudi di Madinah itu masuk Islam, enggak. Cuma oleh Rasulullah diikat dengan sebuah perjanjian. Kalau bahasa kita tuh konstitusi, begitu ya. Sebuah perjanjian dasar yang kemudian menyebabkan orang-orang ini boleh bebas beragama, tapi tidak boleh saling menzolimi. Ini yang diajak oleh Rasulullah. Ya monggo tetap Yahudi, monggo tetap Nasrani, tetapi jangan saling menzolimi. Di Mekah itu orang Islam ngaji pada Rasulullah digebugin, dipersekusi. Ya, banyak korbannya. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, bahkan orang tua Ammar itu bapak ibunya terbunuh di Mekah itu. Hanya gara-gara ngaji pada Rasulullah. Nggak bisa. Rasul sendiri kemudian mau dibunuh juga di Mekah itu ya. Waktu mau hijrah itu kan Rasulullah mau dibunuh itu. Akhirnya Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Nah, apa kemudian yang kita lihat di sini? Dari Madinah itulah dibangun, dan Rasul terus menjalin ya bangunan peradaban baru supaya diterima oleh semua masyarakat. Ketika Rasulullah wafat 10 tahun setelah hijrah ke Madinah itu, ketika Rasulullah wafat, maka seluruh jazirah Arab itu sudah menerima peradaban baru yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak semua masuk Islam, tidak, tapi semua menerima model beginilah peradaban masyarakat yang benar itu. Dan di dalamnya Rasul juga mengakui hak-hak orang kafir. Yang penting jangan zolim, jangan saling mencuri harta orang, jangan saling membunuh, jangan saling melakukan kekerasan, dan dijaga semuanya. Nah, peradaban yang mau dibangun oleh Rasulullah di Madinah ini kemudian mendapat tantangan. Orang Mekah yang jaraknya itu kurang lebih 500 km dari Madinah itu nggak terima, karena merasa model peradaban yang dibangun Rasul itu mengancam apa yang ada di Mekah. Maka mereka berkali-kali memerangi Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menghadapi itu. Sehingga pecahlah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab ketika Rasul itu diserang. Bukan hanya oleh orang Mekah, orang Romawi pun yang selama ini tidak pernah menyerang Mekah dan Madinah tiba-tiba kemudian mengumpulkan 200.000 pasukan, dan oleh Rasulullah juga dihadapi itu. Ya, ini kalau orang Betawi bilang ya kita mah musuh gak dicari, cuma kalau lo jual gua beli, begitu kurang lebih ya. Jangan kira kemudian Rasulullah diam aja. Ini yang menyebabkan kemudian ini harus dijaga. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi Rasulullah kemudian mengajak untuk buat perjanjian supaya orang kafir pun setuju tentang peradaban baru yang dibangun Rasulullah ini. Nah, ini yang kita sering lupakan, ya. Bahwa Rasulullah itu bahkan berkirim surat kepada 13 penguasa negara saat itu. Kaisar Romawi, Kisra Persia, ya, Maukokis di Mesir, ya. Semua 13 itu dikirimi surat oleh Rasulullah untuk diajak, kalau mau masuk Islam, selamat ente dunia akhirat. Kalau nggak mau, ya minimal jangan jadi musuh. Kita buat perjanjian damai. Rasul tuh pengennya damai.
Maka ketika di Mekah kemudian menawarkan suatu perjanjian, Rasulullah senang. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 ketika Rasul mau haji tapi nggak dibolehin, lalu dibuat perjanjian damai dulu. Dan Rasul senang walaupun beberapa sahabat melihat syarat-syarat perjanjian itu merugikan umat Islam, tapi Rasul bilang enggak, ini menguntungkan karena Rasul tahu dalam kondisi damai Islam itu akan bisa lebih berkembang daripada dalam kondisi perang gitu ya. Perjanjian damai itu yang Rasulullah kehendaki. Buatlah perjanjian supaya jangan saling terjadi konflik. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah diutus oleh Allah untuk membangun sebuah peradaban yang ideal, yang tidak menzolimi satu sama lain, yang tetap menghargai pilihan orang untuk beragama apapun ya. Maka ketika orang-orang Yahudi di Madinah yang sudah membuat perjanjian damai ini mengkhianati perjanjian tersebut, nah ini jadi persoalan ya. Dia sudah janji tidak membunuh, tapi dia kemudian melakukan suatu pembunuhan. Dan kemudian ketika diusut oleh Rasulullah untuk ini diadili, mereka semua melindungi pembunuhnya. Setelah berkali-kali negosiasi akhirnya nggak mau, malah menantang, Rasul menghadapinya dengan pasukan karena mereka berkhianat. Jadi persoalan kan begitu nih. Maka Rasul kan ragu-ragu menghadapi para pengkhianat begini. Sampai akhirnya 3 Yahudi, suku Yahudi besar di Madinah itu semuanya terusir dari Madinah karena satu persatu mengkhianati perjanjian. Rasul nggak mau mengusir orang, bahkan ketika 2 suku besar itu sudah diusir, masih ada satu lagi, yang satu nggak diganggu karena memang dia nggak melanggar. Tapi ketika yang terakhir melanggar juga, ya kemudian dihadapi juga ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah, 3 suku besar Yahudi di Madinah itu. Rasul tidak pernah memerangi mereka karena mereka mau milih tetap Yahudi, enggak, dibolehin. Jadi sekali lagi toleransi dalam Islam itu adalah membiarkan dengan damai. Tapi Islam tidak pernah kemudian mentolerir kalau mereka melakukan kezoliman. Nggak boleh itu ya. Jadi sekali lagi, bagaimana mau bisa damai dalam satu tapi kemudian mereka mengingkari ya. Saya ambil contoh aja lah di negeri kita ini, negeri yang didirikan oleh para ulama, benar nggak? Benar. Negeri yang tanahnya ini basah oleh darah para syuhada, benar Bu? Inilah Indonesia ya, negeri kita ini, negeri yang penuh berkah sebetulnya. Lalu kemudian ada orang-orang yang mau mengajarkan paham yang tidak toleran, paham komunis, yang menghina dan mencaci maki orang-orang beragama, yang meledek Quran terang-terangan, yang menghina Allah dan Rasulnya dengan vulgar, yang bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh para kiai sekalipun. Berkali-kali lagi dan lagi di negeri kita ini. Gimana kita bisa hidup bareng dengan orang model begitu ya. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali ya. Dan mereka terus kemudian selalu pengennya begitu, pengennya mereka yang berkuasa dan pengennya kemudian menghabisi orang-orang yang gak setuju. Begitu mereka lakukan di negara-negara lain, dan begitu cara mereka berkuasa. Apakah bisa kemudian kita hidup damai dengan orang yang suka merusak perdamaian itu? Nggak bisa, susah. Jangankan orang komunis, orang Islam sendiri kalau yang sukanya zolim itu nggak bisa didiemin. Ya. Maka saya juga bilang nggak salah cara-cara terorisme itu. Kita dalam kondisi damai kok, kalau ngajak perang, bagaimana ceritanya? Ya. Jadi sekali lagi, ya kita ikut ajaran Rasulullah ini. Ya. Nah, karena itu disinilah kemudian terjadinya persoalan ketika kita mulai dirusak dengan ragu-ragu terhadap akidah, ikatan dasar kita ini terhadap Islam. Ragu-ragu bahwa kebenaran itu cuma Islam. Allah sudah menyatakan dalam ayat terakhir Quran ini yang turun di Haji Wada Rasulullah di Arafah sana. Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di Arafah itu aku telah menyempurnakan bagi kalian
agama kalian itu, cara hidup kalian itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, sudah aku cukupkan nikmatku pada kalian itu. Wa raditu lakum Islam madinan, aku telah ridho Islam inilah sebagai cara hidup kalian. Nggak ada cara lain, cuma Islam. Kita meyakini dengan penuh, dengan kuat bahwa memang cuma Islam cara kita supaya bisa masuk surga. Nah ini juga nih pemikiran yang sana tadi bilang, karena semua sama, yang nanti masuk surga juga bukan cuma orang Islam katanya. Tuh, ya. Bapak pikir bahwa hanya orang Islam masuk surga, emang Bapak yang pegang kunci surga, digituin. Apa iya ya kita jadi ragu? Akhirnya apa? Udahlah sama aja. Islam kayak bukan kayak nggak apa-apa. Akhirnya perkawinan antar agama. Lihat itu. Jadi apa anaknya coba? Ya, ya kan kita bineka, katanya. Bineka dibawa-bawa lagi kayak begini. Bineka dipakai untuk alasan untuk merusak keyakinan kita tentang Islam. Itu nggak benar udah. Ya. Bineka Tunggal Ika itu untuk menyatakan kita saling menghormati. Titik. Kita tidak saling mengganggu. Itu benar. Ya udah kalau mereka Natalan kita jangan ganggu, jangan dibom gitu. Biarin aja mereka. Tapi kalau saya ditanya dan kita semua ditanya, apakah mana agama paling benar? Ya Islam jawabannya. Terus kenapa kalau kita menganggap begitu? Ada masalah? Enggak kan? Tahu kita nggak ngapa-ngapain orang lain. Kita meyakini inilah jalan yang benar, inilah yang Rasulullah ajarkan. Coba inilah jalan masuk surga. Toh mereka juga begitu kok. Mereka juga mengklaim kok agama dia, udah biarin aja gitu. Mereka juga mengklaim cuma mereka yang masuk surga. Ya udah biarin aja. Jangan kemudian ini dicampur. Ya udah sama aja semua. Agama semua sama katanya. Nah, kenapa ini jadi heboh? Karena ya awalnya nih yang kejadian terakhir ini kan awalnya ngomong seorang jenderal. Kalau yang ngomong ente orang nggak kenal siapa ente, gitu ya. Bodoh amat ngomong apa juga ya. Tapi ini yang ngomong seorang jenderal. Orang menjadi heboh. Tapi akhirnya kemudian teratasi. Dia jenderal, tentara, mungkin belum ngaji. Oke lah maklum. Tapi belakangan ini yang ngomong orang yang dianggap kiai, orang yang dipanggil buya, orang yang dipanggil macam-macam lah itu ya, ajengan, ustadz, apapun sebutannya. Tapi orang yang dianggap mengerti agama menyatakan begitu juga, menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia paling sempurna. Ya terus siapa kalau bukan Nabi Muhammad gitu loh? Satu-satunya yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran cuma Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau inilah yang akhlaknya paling tinggi. Bapak Ibu sekalian, ya jadi sekali lagi kita jangan campur baur antara toleransi menghargai orang lain dengan keyakinan tentang kebenaran itu sendiri. Ya, ini nggak boleh dicampur aduk. Terus kalau kita meyakini Islam paling benar, kita otomatis jadi nggak toleran gitu? Enggak kok. Toleransi dalam Islam itu diajarkan. Lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan cara kalian, kami dengan cara kami. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Ya. Kan asbabun nuzul ayat ini turun karena Rasul diajak model begini. Udahlah Muhammad, kata kepala-kepala Mekah itu, daripada kita ribut mulu, udahlah kita saling menghargai deh. Gimana caranya? Seminggu kita ibadah menurut cara kamu, seminggu lagi kalian ibadah menurut cara kami. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, enggak akan. Dan memang enggak boleh. Wala antum a'budu ma abattum. Kalian juga enggak perlu menyembah apa yang kami sembah. Udahlah, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin. Inilah toleransi dalam Islam, membiarkan. Itu yang diminta Rasulullah, tapi nggak dibiarkan oleh orang Mekah, malah kemudian dipersekusi, malah kemudian dikriminalisasi, malah kemudian Rasulullah mau dibunuh. Ya, jadi sekali lagi bedakan antara keberagaman sebagai sebuah kenyataan dan bahwa Islam ini tidak boleh dipaksakan dengan keyakinan kita bahwa memang Islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Quranlah kitab yang paling suci. Tidak ada, yang lain-lain itu sudah tercampur.
Kalau ada orang berpandangan beda, berarti dia tidak mengikuti apa yang diajarkan dalam Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak peduli siapapun orangnya. Emang kenapa kalau ustadz yang ngomong? Apa pasti benar? Enggak. Kalau ucapan saya juga salah, silahkan dikoreksi. Ya, silahkan dikoreksi. Pakailah Quran, pakailah Sunnah Rasulullah. Karena itu bukan kebenaran, bukan ucapan saya, bukan ucapan Pak Sam. Ya enggak? Bukan. Ya, jadi sekali lagi ini bagian yang sudah nyerempet masalah akidah dan ini sangat parah akibatnya kalau kita nggak kemudian memahaminya dengan benar. Mungkin hari ini itu dulu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Saya nunggu kayaknya ini tadi manggut-manggut banyak yang mungkin setuju. Ya silakan Pak. Nggak setuju juga boleh ya, silakan. Ulang-ulang Pak. Ya. Ya nggak apa-apa Pak, Rasulullah pun begitu dan Tuhan buat perjanjian. Oke ya, kita saling damai, jangan saling menzolimi. Itu yang diminta. Itu yang Rasulullah lakukan. Tapi mereka nggak mau, gitu. Coba Pak begitu ke orang komunis, mau dia begitu? Oh iya ya, disiapin pisau Pak, digaliin sumur buat Bapak. Begitu orang komunis tuh. Lagi sholat subuh diserbu masjidnya. Banjir darah di masjid ini. Cerita ini bukan cerita sekali dua kali. Saya memang belum lahir waktu itu. Tapi kan mungkin bapak-bapak ada yang udah lahir duluan tuh. Kalau orang Kristen, orang apa yang menghargai, udah gak apa-apa. Orang Hindu, orang Buddha. Tapi yang jadi masalah itu orang-orang yang bawa pisau di belakang ini Pak. Di depan kita iya, di belakang bapak digaliin sumur tuh. Tinggal nunggu waktunya. Itu kan yang bikin bangsa ini pecah ini yang kayak begitu tuh Pak. Ya. Kalau saling menghargai memang itu ajaran Islam. Kita buat satu RW di damai, ada yang Kristen, ada yang Islam, nggak apa-apa. Yang penting sepakat, tidak ada kezoliman, gitu Pak. Ya, lakum dinukum waliyadin memang begitu. Ya, jangan juga terus kita ikut-ikutan. Oh, kalau nggak ikutan Natal, Bapak ini nggak toleransi nih. Loh, kok harus ikutan Natal? Besok lagi, oh kalau nggak ikutan cap gome, Pak Sam nggak. Enggak, toleransi dalam Islam itu bukan ikut-ikutan. Ya. Toleransi, saling menghargai, saling membiarkan. Kalau ikut-ikutan namanya partisipasi Pak. Partisipasi itu nggak boleh. Itu yang ditawarin oleh orang Mekah kepada Rasulullah dan dijawab oleh Allah dengan surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budu. Sudahlah, kalian silahkan ibadah menurut kalian, kita nggak ganggu. Tapi kita juga menurut kami, kalian jangan ganggu. Udah gitu. Nah kalau itu oke Pak, benar. Ya, jelas Pak. Ya, silakan yang lain. Silakan Pak. Terkait dengan toleransi beragama, kalau kita memfasilitasi beragam agama lain, tapi itu kita akan tujuannya untuk mendapatkan umat, yaitu gimana? Fasilitasnya gimana Pak? Ini ada gereja di situ, Natalan yang datang banyak, mobilnya yang susah parkir, kita kasih udah depan rumah kita parkirnya, begitu. Ya boleh aja, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu Bapak ikut Natalan di situ. Ikut makan-makan di situ, nggak usah Pak. Kalau itu udah nggak usah. Jadi kalau partisipasi kayak gitu, itu yang salah. Tapi kalau toleransi, ngasih fasilitas parkir, ikut ngatur kendaraan, masih nggak apa-apa Pak. Ya, masih. Ngapain Pak di dalam ruangan? Mau ngapain ya tanya ya? Kalau dia minta tolong, mungkin oke lah Pak ya. Ini gereja kita mau Natalan besok sound sistemnya mati, boleh nggak pinjam masjid dulu? Ya udah nih misalnya. Ya masa nggak ada orangnya sih? Ya Bapak pasang dong sekalian. Nah, repot lagi nih. Tulisin dong sekalian selamat Natal. Ini kan udahlah. Masa nggak ada orang sih di situ? Paham nggak Pak? Ah gitu kurang lebih ya. Jadi sekali lagi adalah batas-batasnya Pak ya. Batasnya itu hati-hati kalau sudah masuk masalah ibadahnya. Itu ada garis tuh, nggak boleh dilanggar. Ya, la a'budu ma ta'budun. Udahlah, kita nggak usah berpartisipasi dalam urusan ibadahnya. Kalau fasilitas-fasilitas lain secara masyarakat oke aja, nggak apa-apa ya. Masalah parkir, masalah ini itu segala macam masih oke aja. Pinjam lampu, kasih lampu kalau perlu.
Tapi nggak usah bapak ikut-ikutan masang selamat Natal di situ. Ngapain sih? Emang nggak ada orang lain di sana? Ya, kalau lebih kayak gitulah Pak ya. Ada patokannya lah ya. Sebisa mungkin kita nggak terlalu masuk juga dalam persoalan ibadahnya, gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau contohnya lebih real lagi boleh Pak. Ntar kita jawab kasus per kasus. Ya. Kasusnya apa nih? Kayak gimana nih? Gitu. Ini pinjam ambulan nih, ada pendetanya yang kasih ambulan, no, ambulan doang kok ya, masa nggak boleh? Oh ini ambulan masjid, ente kan Kristen, bagaimana coba? Nggak ada orang kayak gitu, tolong menolong nggak apa-apa, nyawa kok ya, nggak apa-apa, silahkan aja gitu Pak. Tapi kalau kemudian Bapak disuruh ikut kemudian mendekorasi itu, janganlah. Buat apa sih? Udahlah biarin mereka aja ya, yang penting kita nggak ganggu gitu ya. Sebisa mungkin dalam urusan ibadahnya kita nggak usah ikut-ikut lah. Jelas nggak Pak? Kira-kira apa ya? Ada garisnya di situ, itu aja. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi yang penting sekali lagi ya, kita tolak siapapun yang menyatakan semua agama itu sama. Kita tolak siapapun yang menyatakan bahwa bukan cuma Quran yang benar, itu ditolak ya. Tetapi kalau kita saling menghargai, itu silakan, itu memang ajaran Islam. Ya udah kita hargai, kita biarkan, kita nggak ganggu ya, fasilitasi sampai batas tertentu, oke. Tapi kalau kemudian menyatakan bahwa bukan cuma Quran yang benar, hati-hati, urusannya bukan dengan siapa-siapa, urusannya kita dengan Allah secara langsung. Itu yang khawatir ya, itu yang khawatir ketika nanti kemudian kita dianggap oleh Allah telah melanggar persoalan yang paling mendasar ini. Buat apa Allah mengutus Rasulullah itu kalau semuanya itu masih benar? Justru karena udah ngaco itulah diutuslah Nabi Rasul terakhir ini untuk memurnikan lagi semuanya itu dan membawa kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu yang jadi patokan sampai hari kiamat, nggak ada yang lain. Tapi kan ini juga kitabnya Bible, Taurat, Injil, Taurat itu disebut Al-Quran. Mana Injil sekarang? Saya tanya, mana Injil sekarang? Mana Taurat sekarang? Saya udah lihat di Israel sana, mereka udah nggak pegang Taurat lagi, yang mereka pegang itu Talmud. Talmud itu kalau bahasa kitanya itu tafsir dari Taurat. Yang ngarang itu ulama-ulama mereka. Udah nggak ada lagi Tauratnya mereka pegang. Mana yang dari Allah langsung tuh mana coba? Ini Bible yang mereka pegang itu, emang Nabi Isa bahasanya apa coba? Mana Bible yang pakai bahasanya Nabi Isa itu mana coba? Nggak ada lagi sekarang. Tapi kalau Quran memang bahasanya Rasulullah, bahasa Arab, nggak berubah. Ente boleh terjemahin ke banyak bahasa, Arabnya harus ada, supaya kalau terjemahannya ada kesalahan, kita kembali ke Arabnya. Itu kesuciannya diantaranya ya. Maka sekali lagi enggak lah ya. Taurat sudah nggak ada, Injil sudah nggak ada. Satu kali Umar ibn al-Khattab ketika perang Khaybar ya, sudah ditaklukkan benteng Yahudi terakhir itu, datang pada Rasulullah bawa lembaran-lembaran yang banyak. Ya Rasulullah, ini saya dapat dari pendeta-pendeta Yahudi nih di Khaybar. Ini katanya Taurat yang asli. Marah Rasulullah. Ya Umar, apa tidak cukup Quran yang aku ajarkan pada kamu itu? Demi Allah, kalau Nabi Musanya pun ada sekarang, dia akan mengikuti aku. Tuh kata Rasulullah, kalau jangankan Taurat, Nabi Musanya ada, dia mengikuti aku. Jadi apa? Itu Quran yang kita pegang. Lain-lain itu benar salahnya kita itu kita pakai kacamatanya itu Quran. Ada ayat Bible begini benar nggak? Kita banding sama Quran. Kalau sama sama Quran benar. Bagian yang itu doang. Datang lagi ini gimana? Salah, berbeda sama Quran itu salah. Jadi Quran itu kita jadikan barometer ukuran kebenaran. Sesuai dengan Quran benar, nggak sesuai dengan Quran salah. Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu ya Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa membawa pemahaman, dan kita berdoa selalu kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberi pemahaman yang benar dan dijauhkan dari pemahaman yang keliru, baik diri kita, keluarga kita, dan kita semua sebagai umat Islam. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Tuhan, tunjukkanlah pada kami yang benar itu benar, rezekikan pada kami mengikuti kebenaran tersebut.
Dan ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang salah itu salah. Siapapun yang menyatakan, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang salah itu salah, dan rezekikan pada kami kemampuan untuk menghindari kesalahan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.